Peretasan MAH buka suara terkait modus dan motivasinya hingga masuk ke dalam lingkaran peretas Biorka. Di saat ditemui di rumahnya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, MAH mengatakan sedari awal ia memang mengagumi Biorka. Kronologi awal ia bisa masuk jaringan tersebut saat dirinya masuk ke dalam grup privat di media sosial percakapan Telegram Biorka. Di grup tersebut terdapat beberapa informasi terkait Biorka termasuk data yang diretas dan pernyataan Biorka lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan MAH warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu seorang peretas bernama Biorka dalam menyediakan channel Telegram. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, MAH ini tidak ditahan oleh pihak Polri, namun MAH hanya dikenakan kewajiban lapor seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis di Mapolres Madiun. Kami tadi sempat berkunjung ke rumah MAH di Desa Banjarsari Kulon. MH menceritakan dalam persen itu ada 2 handphone dan 1 SIM card yang saat ini telah diamankan oleh pihak Mabes Polri. 2 handphone tersebut bermerek Xiaomi dan merek Realme. Yang keduanya merupakan HP dari MAH sebelumnya. HP pertama yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro sebelumnya dibeli seharga 5 juta oleh seorang yang mengaku dari pihak Korem. MAH tidak melawan ketika ponselnya tersebut dibeli dengan harga 5 juta karena sang pembeli mengatakan bahwa pembelian tersebut demi keamanan dari MAH. Setelah itu uang 5 juta tersebut dibelikan HP Realme seharga 3,9 juta tersebut belum akhirnya ditangkap dan HP Realme dan SIM card-nya disita oleh pihak kepolisian. MH juga sempat protes saat ditangkap pada Rabu yang lalu karena pihak kepolisian menyita 2 HP-nya. Padahal HP tersebut digunakan MAH untuk bekerja sehari-hari dan saat ini MAH sudah diberikan HP kembali oleh pihak kepolisian. Sebelumnya MH juga mengaku motivasinya membuat channel Telegram tersebut karena ngefans dan penasaran dengan sosok Biorka. Ia lalu bergabung ke grup privat yang di dalamnya ada informasi dan konten dari Biorka. Lalu informasi dan konten tersebut diunggah di channel yang ia buat Telegram yang dengan nama Biorkanism. Nah, dari situ MAH mengunggah pada tanggal 8, 9, dan 10 dan ternyata aksinya tersebut diketahui oleh Biorka dan channel tersebut diberi oleh Biorka seharga $10 dalam bentuk Bitcoin. Sebelumnya Biorka, maksudnya $100 dalam Bitcoin. Sebelumnya Biorka meminta akun e-wallet milik MAH lalu diisi $100 oleh Biorka dan akhirnya channel Telegram tersebut berpindah tangan ke Biorka. Atas dasar itulah MA ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Dari situ MA mengatakan bahwa follower dari channel Telegram tersebut 60.000 dan uang dari Biorka tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang dari dirinya dan dari orang tua dan bahkan uang tersebut sudah habis sebelum penangkapan pada hari Rabu lalu. Begitu Mei yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofyan Chandra atas laporan Anda. Dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan MAH berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ceritanya sensasi apa bagaimana? Atau penasaran atau gimana? Atau penasaran atau ngefans? Iya penasaran sih mas. Iya penasaran terus lama-lama ngefans gitu. Wah Irya ini siapa yang dibocorin itu data-data kan kayak pemerintahan Indonesia itu gimana gitu. Sempat ada tawar-menawar nggak sampai jual akun grup itu channel ya channel iya tawar-menawarnya ya itu ya, yang di grup itu ya nggak saya tawar lagi udah segitu langsung. Berapa mas tadi? $100 itu udah nggak saya tawar lagi. Nah itu agak lupa ya saya itu berapa ya mbak ya
ribuan. Nggak salah ya, kalau nggak salah ya seingat saya. Terus dengan status jenengan tersangka ini apa dari polisian mintanya sama nggak ditahan, ini bagaimana diumumkannya kemarin? Ya saya dilepasin kayak gini ya, masih diawasi, masih suruh wajib lapor terus, masih dipantau. Telah dikabarkan menghilang misterius, MAH 21 tahun yang disebut sebagai Bjorka Madiun mengungkap pengakuan tentang hacker Bjorka. Diakuinya ia kenal dengan Bjorka belum lama. Ia pun diberi uang $100 seusai mengunggah kegiatan Bjorka di akun Telegram. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku pertama kali kenal hacker Bjorka pada awal September 2022. Perkenalan dan komunikasi ini melalui media sosial Telegram. MAH mulanya mengaku awalnya ia membuat grup Telegram tentang Bjorka lantaran dirinya menggemari sang hacker. Dari pengakuannya, ia mengunggah di channel Bjorkanism sebanyak 3 kali. Ia lantas mengetahui bahwa Bjorka membuat pengumuman di grup privasinya, siapa yang mengelola grup Telegramnya akan mendapat imbalan $100. Mendengar hal itu, MAH pun akhirnya mengirim pesan kepada Bjorka dan mengaku bahwa dirinya lah yang mengelola akun tersebut. Pesan itu lantas direspon kembali oleh Bjorka. Imbalan itu menurut MAH berupa Bitcoin. Meski sempat berkomunikasi, MAH mengaku tak mengetahui siapa sosok Bjorka yang sebenarnya. Ia menduga bahwa Bjorka berada di luar negeri lantaran selama ini keduanya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Diketahui MAH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Bjorka dalam membocorkan data pemerintah. Selesai dilakukan penyelidikan, ia akhirnya dipulangkan pada Jumat 16 September. Namun selesai pergi sholat Jumat, MAH dikabarkan menghilang. Ternyata ia bukannya menghilang misterius, melainkan pergi ke rumah temannya selesai mengambil HP dari kantor polisi. Hal itu diketahui seusai MAH pulang ke rumahnya di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Itu channel mas, channel yang saya buat itu tujuannya ya nanti kalau udah rame saya jual gitu. Dan ternyata hobinya lagi yang beli itu yang hackernya itu langsung Bjorka itu ya, langsung yang punya ya. Itu komunikasinya seperti apa mas? Itu pakai Telegram mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk di situ, langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang Dibeli berapa mas? dibeli $100 itu. Dia bilang apa mas ke Gini grup itu? ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya, bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak, saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet. Dikabarkan hilang misterius seusai dipulangkan pihak kepolisian. MAH 21 tahun, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang diduga membantu hacker Bjorka kini telah diketahui keberadaannya. Bahkan MAH kini sudah berada di tempat tinggalnya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku bahwa dirinya tak hilang. Seusai dipulangkan polisi pada Jumat 16 September, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, ia langsung beristirahat. Setelah itu ia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun ia tak langsung pulang ke rumah setelah sholat Jumatnya selesai. Ia mulanya mengaku kepergiannya seusai sholat Jumat diketahui oleh kedua orang tuanya. Disebutnya seusai dari masjid ia pergi ke Polsek Dagangan untuk mengambil HP miliknya. Sepulangnya dari Polsek ia tak langsung ke rumah melainkan pergi ke rumah temannya. MH pun terlihat santai kala awak media menanyai di mana keberadaannya kala itu. Diketahui MH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Bjorka dalam membocorkan data pemerintah. Kabar penetapan tersangka itu pun diketahui keluarga MH dari awak media yang mencoba melakukan klarifikasi kepada keluarga MH. Terkait penetapan tersangka kasus hacker Bjorka, orang tua MH mengaku kaget. Jumanto, ayah MAH bingung karena anaknya telah dipulangkan polisi pada Jumat 16 September. Sementara juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Ade Yaya Suryana, saat dikonfirmasi memberi jawaban. Yaya menuturkan tersangka MAH diduga berperan membuat grup Telegram dengan nama Bjorkanism. Menurutnya, channel itu diduga mengunggah seputar informasi terkait Bjorka.
Ceritanya pulang dari Mabes. Oh, dari sana itu jam 11 malam sampai sini jam 7 atau setengah 8 itu saya sampai di Polres Madiun sih. Lu berarti belum sempat pulang. Belum pulang ke rumah dulu, masih di sana. Terus pulang ke rumah jam berapa? Sampai rumah iya jam 9-an. Jam 9. Terus jenengan keluar lagi tuh ceritanya gimana tuh? Oh, itu polisinya mau ngasih HP ke saya, Pak. Saya kan udah curhat ke sebelumnya. Ini gimana, Pak? Saya kan kurang nggak kaya gitu. Semuanya udah disita, itu barang berharga saya, paling berharga itu HP saya. Saya bilang gitu. Iya, nanti bisa. Ya nanti kita urus. Kamu kan tanggungan negara gitu, bilang gitu. Udah gitu. Terus ini. Terus jam berapa itu jenengan keluar itu? Jam setengah. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur, akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi tersangka kasus Biorka. Agung mengakui telah membantu hacker Biorka membuat channel Telegram. Channel itu kemudian dijual kepada Biorka dan uangnya digunakan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Dikutip dari Kompas.com, Agung sehari-hari bekerja sebagai karyawan minuman es di daerahnya. Dari pekerjaan tersebut, ia mengaku hanya mendapat gaji sebesar Rp750.000 tiap bulan. Padahal angsuran kredit sepeda motor yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp800.000. Menyadari uangnya tak cukup, Agung memutar otak agar bisa mendapat penghasilan tambahan. Hingga akhirnya ia berkenalan dengan sosok yang menamakan dirinya sebagai Biorka pada awal September. Agung kemudian berkomunikasi dengan Biorka melalui aplikasi percakapan Telegram. Komunikasi keduanya berlanjut hingga Agung bersedia membuat channel Telegram dan dijual kepada Biorka. Agung mengaku mendapat uang sebesar $100 Amerika Serikat dari penjualan channel tersebut. Hanya saja pembayarannya menggunakan Bitcoin. Setelah mendapatkan uang, Agung menggunakannya untuk membayar angsuran kredit motor dan membayar utang orang tuanya. Meski begitu, Agung mengakui bahwa dirinya bersalah dalam kasus ini, sebab ia memberikan sarana bagi Biorka untuk mengunggah informasi berupa data-data hasil peretasan. Itu pakai Telegram, Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ. Langsung saya DM itu. Yang tadi, yang kata-katanya tadi yang Dibeli berapa, Mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa, Mas, ke Gini grup itu? ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep, ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak, saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu, langsung pakai wallet. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya, so ternyata gini deposit itu suara ini walletnya ini. Terus itu dimanfaatkan untuk nyebar apa sama Biorka itu, Pak? Kan 3 kali. Saya 3 kali aja, Mas. Yang 3 kali. Itu kan kopas dari private grupnya juga. Yang kirim jenengan berarti ya? Iya, yang 3 awal, awal ya itu. Setelah itu udah dijual ke dia. Cuma saya masih di situ, Mas. Saya belum keluar dari situ. Masih di grup ya berarti? Bukan grup channelnya. Channelnya masih di channelnya yang saya jual itu. Belum keluar saya, soalnya kan belum transfer ke pemilikan, masih nunggu 7 hari ketentuannya Telegram itu. Mas itu dibeli dengan $100 itu nilainya berapa di rupiah? 1,4, 1,56. 1,5 juta. Iya, kurang lebih ya, Mas ya. Gitu. Tapi dalam bentuk Bitcoin ya? Seusai ditetapkan jadi tersangka kasus hacker Biorka, Muhammad Agung Hidayatullah atau MAH mengaku menyesali perbuatannya. Diketahui MAH diduga berperan sebagai penyedia kanal Telegram atas nama Biorkanism. Kepada awak media, MAH mengaku dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas. Dilansir Tribun Jatim, pemuda yang akrab disapa Agung ini mengaku dirinya sempat berinteraksi dengan Biorka saat transaksi jual beli kanal Telegram Biorkanism. Kala itu Biorka mengaku berminat untuk membeli kanal Telegram milik Agung seharga $100 atau sekitar Rp1,5 juta. Agung mengungkapkan dirinya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan sosok Biorka. Ia mengaku menggunakan teknologi alih bahasa lantaran tak dapat berbahasa Inggris. Disebutkan oleh Agung, pembayaran kanal Telegram tersebut menggunakan Bitcoin. Meski sempat berinteraksi dengan Biorka, Agung mengaku tak mengetahui persis lokasi sang hacker. Namun ia menduga Biorka berada di luar negeri.
Agung menegaskan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas ataupun membocorkan data. Pasalnya, dirinya tak memiliki komputer dan hanya berselancar di dunia maya menggunakan ponselnya. Ia pun mengaku menyesali perbuatannya lantaran berbuntut panjang. Meski kini jadi tersangka, Agung tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu. Harapannya setelah kejadian ini, harapannya apa atau mungkin himbauan ke teman-teman seperti apa? Ya saya berharap nggak terjadi lagi sih kayak saya ini. Wah, Trauma Mas ya? iya trauma Mas, langsung dibawa ke Jakarta itu. Wah, nggak bisa pulang ini gimana ini? Jadi gembel juga. Nah, itu pikiran udah kemana-mana itu Mas. Mas, tapi secara pribadi sampean pernah belajar nge-hack gitu Mas? Waktu jadi kan SMA ya? Iya man. Oh, maksudnya kan waktu di sekolah dulu pernah diajari coding kayak gitu nggak? Nggak ada Mas. Berarti Saya nggak bisa nge-hack. oh Nggak bisa sama sekali. nggak bisa nge-hack ya? Juga nggak punya perangkat Iya. kayak gitu punya nggak? Nggak punya. Tapi kalau komunikasi bahasa Inggris sampean bisa. Bisa lah pakai translate itu bisa. Oh, gitu. Berarti juga pakai translate ya? Pakai translate. Iya. Biar mudah. Tinggal ketik aja langsung jadi Inggrisnya, tinggal kirim gitu aja. Itu pakai grup seperti itu cuman pakai lewat HP ya Mas ya? Iya lewat HP aja. HP. Komputer atau laptop di rumah nggak ada? Nggak ada. Itu posisinya saya kan udah itu kan masih di tempat kerja itu. Oh, iseng-iseng sambil Iya. nunggu pelanggan gitu ya? Pelanggan, iya. Kalau di rumah komputer, internet itu memang nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kegiatannya pakai handphone semua. Handphonenya Ini Mas lihat ini. Baletnya depan sendiri Mas. MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah mengaku sempat dipaksa untuk menjual ponsel kepada pria yang mengaku dari Korem. Hal ini terjadi selang sehari sebelum Agung ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Dikutip dari Kompas.com, Agung dalam keterangannya pada Sabtu 17 September menceritakan dirinya didatangi oleh pria misterius tersebut dan dipaksa untuk menjual ponselnya. Menurut Agung, kala itu dirinya diminta untuk menjual ponselnya seharga 5 juta rupiah. Selain dipaksa, Agung juga mengaku diancam akan dibawa ke kantor polisi. Pria tersebut mengatakan apabila Agung sudah berhubungan dengan polisi, maka ia sudah angkat tangan. Agung berujar kala itu dirinya mengaku pada pria tersebut bahwa ia berhubungan dengan Bjorka. Keesokan harinya, Agung ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri saat tengah berjualan es di Dusun Pintu, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada Rabu 14 September sore. Agung sempat dibawa ke Polsek Dagangan untuk diperiksa dan berlanjut ke Mabes Polri Jakarta. Setelah dipulangkan ke rumahnya, Agung lalu ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Insya Allah selamat, bukan kenangan nopo-nopo, Mas aku ini. Itu udah jelas ya Mas ya, yang ngambil HP saya itu bukan polisi. Iya. Orang gitu. Orang apa ya? Ngakunya gitu. Ngakunya ya. Tanya Sampai pertama apa Mas? Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Yang kedua Yang kedua Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Itu Plus. setelah dijual kan 5 juta. Nah, 5 juta itu saya beliin Realme itu. Cuma belum ada barangnya, diantaranya sore. Berarti yang Redmi Note 10 Pro itu dibeli 5 juta itu. Iya, langsung dibawa ke Jakarta. Itu enggak beserta SIM-nya? Enggak. SIM-nya masih HP toh. Iya, bisa. Oh, gitu-gitu. Terus beli yang apa dikasih Realme itu? Saya Beli Saya beli 5 juta itu saya beliin Realme. ya, itu Realme 9 Pro Plus itu. Itu dijual karena hack apa? Katanya kan ada error itu. Pamit ya, Matrusun ya? Oh iya siapa? Ya? Iya. Itu dijual yang Red Note 8. 10 Pro dijual gimana? Itu karena apa? Katanya biar saya aman. Saya aman. Pon sanjang. Pon kapan? Ternyata sama aja besoknya langsung ketemu polisi juga. Bukan karena apa hanya error itu enggak? Ya itu saya cerita itu. Ya, saya mau dihack itu. Sebelum itu saya bilang itu ya saya dihack. Itu bilang ke siapa? Bilang ke orangnya yang mau beli itu. Tawuran itu. Berarti WA dihack itu Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH, 21 tahun, berkomunikasi dengan hacker atau peretas Bjorka dengan bahasa Inggris. Meski demikian, MAH, pemuda asal Madiun tersebut mengaku tak pandai berbahasa Inggris.
untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Bjorka. MAH mengungkap ia memakai teknologi alih bahasa di handphonenya. MAH mengaku menggunakan translator di handphone miliknya saat menjalin komunikasi dengan Bjorka. Ia mengaku sempat berinteraksi dengan Bjorka saat transaksi jual beli channel Telegram Bjorkanis. Sang hacker berminat membeli channel Telegram Bjorkanism milik MAH dengan harga $100. MAH awalnya tak menyangka ada yang tertarik dan mau membeli channelnya tersebut. Bjorka pun langsung meminta dompet digital milik MAH untuk mengirim Bitcoin senilai $100. Bjorka membayar MAH terkait kepemilikan channel Telegram Bjorkanis. Meski pernah berinteraksi langsung, MAH mengaku tak mengetahui dan kenal dengan sosok Bjorka. MAH menduga sosok peretas tersebut berada di luar negeri. MAH pun telah mengaku tak bisa coding ataupun menguasai ilmu peretasan. Satu-satunya barang elektronik yang digunakan untuk berselancar di dunia maya adalah handphone. Ya, itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai Telegram, Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ, langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang Dibeli berapa, Mas? dibeli $100 itu. Dia bilang apa, Mas? Gini ke grupnya itu, yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep, ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, "Pak, saya yang pegang channelmu." Terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu, langsung pakai wallet. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya. So ternyata gini deposit itu keluar ini walletnya ini. Peretasan, MAH buka suara terkait modus dan motivasinya hingga masuk ke dalam lingkaran peretas Bjorka. Di saat ditemui di rumahnya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, MAH mengatakan sedari awal ia memang mengagumi Bjorka. Kronologi awal ia bisa masuk jaringan tersebut saat dirinya masuk ke dalam grup privat di media sosial percakapan Telegram Bjorka. Di grup tersebut terdapat beberapa informasi terkait Bjorka, termasuk data yang diretas dan pernyataan Bjorka lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan MAH warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu seorang peretas bernama Bjorka dalam menyediakan channel Telegram. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, MAH ini tidak ditahan oleh pihak Polri, namun MAH hanya dikenakan kewajiban lapor seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis di Mapolres Madiun. Kami tadi sempat berkunjung ke rumah MAH di Desa Banjarsari Kulon. MAH menceritakan dalam persen itu ada 2 handphone dan 1 SIM card yang saat ini telah diamankan oleh pihak Mabes Polri. 2 handphone tersebut bermerek Xiaomi dan merek Realme. Yang keduanya merupakan HP dari MAH sebelumnya. HP pertama yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro sebelumnya dibeli seharga 5 juta oleh seorang yang mengaku dari pihak Korem. MAH tidak melawan ketika ponselnya tersebut dibeli dengan harga 5 juta karena sang pembeli mengatakan bahwa pembelian tersebut demi keamanan dari MAH. Setelah itu uang 5 juta tersebut dibelikan HP Realme seharga 3,9 juta tersebut belum akhirnya ditangkap dan HP Realme dan SIM card-nya disita oleh pihak kepolisian. MH juga sempat protes saat ditangkap pada Rabu yang lalu karena pihak kepolisian menyita 2 HP-nya, padahal HP tersebut digunakan MAH untuk bekerja sehari-hari dan saat ini MAH sudah diberikan HP kembali oleh pihak kepolisian.
Sebelumnya MH juga mengaku motivasinya membuat channel Telegram tersebut karena ngefans dan penasaran dengan sosok Bjorka. Ia lalu bergabung ke grup privat yang di dalamnya ada informasi dan konten dari Bjorka. Lalu informasi dan konten tersebut diunggah di channel yang ia buat Telegram yang dengan nama Bjorkanism. Nah, dari situ MAH mengunggah pada tanggal 8, 9, dan 10 dan ternyata aksinya tersebut diketahui oleh Bjorka dan channel tersebut diberi oleh Bjorka seharga $10 dalam bentuk Bitcoin. Sebelumnya Bjorka, maksudnya $100 dalam Bitcoin. Sebelumnya Bjorka meminta akun e-wallet milik MAH lalu diisi $100 oleh Bjorka dan akhirnya channel Telegram tersebut berpindah tangan ke Bjorka. Atas dasar itulah MAH ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Dari situ MAH mengatakan bahwa follower dari channel Telegram tersebut 60.000 dan uang dari Bjorka tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang dari dirinya dan dari orang tua, dan bahkan uang tersebut sudah habis sebelum penangkapan pada hari Rabu lalu. Begitu Mei yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofian Chandra atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan MAH, berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ceritanya sensasi apa gimana? Atau penasaran atau Kita penasaran atau ngefans? Iya penasaran sih mas, ya penasaran terus lama-lama ngefans gitu. Wah kira ini siapa yang dibocorin itu data-data kan ya pemerintahan Indonesia itu gimana gitu. Sempat ada tawar-menawar nggak sampai jual akun grup itu? Channel Ya, channel ya tawar-menawarnya ya itu mas, ya yang di grup itu ya nggak saya tawar lagi, udah segitu langsung. Berapa mas tadi? $100 itu udah nggak saya tawar lagi. Nah itu agak lupa ya, saya ingat saya berapa ya mbak ya, 60.000-an. nggak salah ya, kalau nggak salah ya saya ingat saya. Terus dengan status jenengan tersangka ini apa dari polisian mintanya sama nggak ditahan, ini bagaimana diumumkannya kemarin? Ya saya dilepasin kayak gini ya masih diawasi, masih suruh wajib lapor terus, masih dipantau. Telah dikabarkan menghilang misterius, MAH 21 tahun yang disebut sebagai Bjorka Madiun mengungkap pengakuan tentang hacker Bjorka. Diakuinya ia kenal dengan Bjorka belum lama. Ia pun diberi uang $100 seusai mengunggah kegiatan Bjorka di akun Telegram. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku pertama kali kenal hacker Bjorka pada awal September 2022. Perkenalan dan komunikasi ini melalui media sosial Telegram. MAH mulanya mengaku awalnya ia membuat grup Telegram tentang Bjorka lantaran dirinya menggemari sang hacker. Dari pengakuannya, ia mengunggah di channel Bjorkanism sebanyak 3 kali. Ia lantas mengetahui bahwa Bjorka membuat pengumuman di grup privasinya, siapa yang mengelola grup Telegramnya akan mendapat imbalan $100. Mendengar hal itu, MAH pun akhirnya mengirim pesan kepada Bjorka dan mengaku bahwa dirinya lah yang mengelola akun tersebut. Pesan itu lantas direspon kembali oleh Bjorka. Imbalan itu menurut MAH berupa Bitcoin. Meski sempat berkomunikasi, MAH mengaku tak mengetahui siapa sosok Bjorka yang sebenarnya. Ia menduga bahwa Bjorka berada di luar negeri lantaran selama ini keduanya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Diketahui MAH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Bjorka dalam membocorkan data pemerintah. Selesai dilakukan penyelidikan, ia akhirnya dipulangkan pada Jumat 16 September. Namun selesai pergi sholat Jumat, MAH dikabarkan menghilang. Ternyata ia bukannya menghilang misterius, melainkan pergi ke rumah temannya selesai mengambil HP dari kantor polisi. Hal itu diketahui selesai MAH pulang ke rumahnya di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Itu channel mas, channel yang saya buat itu tujuannya ya nanti kalau udah rame saya juga gitu. Dan ternyata hobinya lagi yang beli itu
yang hackernya itu Biorka. Langsung Biorka itu ya? Ya langsung yang Biorka punya dia. ya. Itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai Telegram Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ, langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang Dibeli berapa Mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa Mas Gini ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak, saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet. Dikabarkan hilang misterius usai dipulangkan pihak kepolisian. MAH 21 tahun, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang diduga membantu hacker Biorka kini telah diketahui keberadaannya. Bahkan MAH kini sudah berada di tempat tinggalnya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku bahwa dirinya tak hilang. Seusai dipulangkan polisi pada Jumat 16 September, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, ia langsung beristirahat. Setelah itu ia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun ia tak langsung pulang ke rumah setelah sholat Jumatnya selesai. Ia mulanya mengaku kepergiannya seusai sholat Jumat diketahui oleh kedua orang tuanya. Disebutnya seusai dari masjid ia pergi ke Polsek Dagangan untuk mengambil HP miliknya. Sepulangnya dari Polsek ia tak langsung ke rumah melainkan pergi ke rumah temannya. MH pun terlihat santai kala awak media menanyai di mana keberadaannya kala itu. Diketahui MH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Biorka dalam membocorkan data pemerintah. Kabar penetapan tersangka itu pun diketahui keluarga MH dari awak media yang mencoba melakukan klarifikasi kepada keluarga MH. Terkait penetapan tersangka kasus hacker Biorka, orang tua MH mengaku kaget. Jumanto, ayah MAH bingung karena anaknya telah dipulangkan polisi pada Jumat 16 September. Sementara juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Ade Yaya Suryana, saat dikonfirmasi memberi jawaban. Yaya menuturkan tersangka MAH diduga berperan membuat grup Telegram dengan nama Biorkanism. Menurutnya, channel itu diduga mengunggah seputar informasi terkait Biorka. Ceritanya pulang dari Mabes. Oh, dari sana itu jam 11 malam sampai sini jam 7 setengah 8 itu sampai di Polres Madiun sih. Berarti belum sempat pulang. Belum pulang ke rumah dulu, masih di sana. Terus pulang ke rumah jam berapa? Sampai rumah iya jam 9-an. Jam 9. Terus jenengan keluar lagi itu ceritanya gimana tuh? Oh, itu polisinya mau ngasih HP ke saya, Pak. Saya kan udah curhat ke sebelumnya. Ini gimana, Pak? Saya kan orang nggak kaya gitu. Semuanya udah disita itu barang berharga saya, paling berharga itu HP saya. Saya bilang gitu. Iya nanti bisa. Ya nanti kita urus. Kamu kan tanggungan negara gitu, udah gitu. Terus ini. Jam berapa itu jenengan keluar itu? Jam Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur, akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi tersangka kasus Biorka. Agung mengakui telah membantu hacker Biorka membuat channel Telegram. Channel itu kemudian dijual kepada Biorka dan uangnya digunakan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Dikutip dari Kompas.com, Agung sehari-hari bekerja sebagai karyawan minuman es di daerahnya. Dari pekerjaan tersebut, ia mengaku hanya mendapat gaji sebesar Rp750.000 tiap bulan. Padahal angsuran kredit sepeda motor yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp800.000. Menyadari uangnya tak cukup, Agung memutar otak agar bisa mendapat penghasilan tambahan. Hingga akhirnya ia berkenalan dengan sosok yang menamakan dirinya sebagai Biorka pada awal September. Agung kemudian berkomunikasi dengan Biorka melalui aplikasi percakapan Telegram. Komunikasi keduanya berlanjut hingga Agung bersedia membuat channel Telegram dan dijual kepada Biorka. Agung mengaku mendapat uang sebesar $100 Amerika Serikat dari penjualan channel tersebut. Hanya saja pembayarannya menggunakan Bitcoin. Setelah mendapatkan uang, Agung menggunakannya untuk membayar angsuran kredit motor dan membayar utang orang tuanya. Meski begitu, Agung mengakui bahwa dirinya bersalah dalam kasus ini. Sebab ia memberikan sarana bagi Biorka untuk mengunggah informasi berupa data-data hasil peretasan. Itu pakai Telegram, Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ,
langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang Dibeli berapa mas? dibeli $100 itu. Dia bilang apa mas ke Gini grup itu? ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep, ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, "Pak, saya yang pegang channelmu." Terus bilang nice gitu. "Sini wallet kamu," gitu, langsung pakai wallet kan. Pakai wallet. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya, so ternyata gini deposit itu keluar ini walletnya ini. Terus itu dimanfaatkan untuk nyebar apa sama Bjorka itu mas? Kan 3 kali. Saya 3 kali aja mas, yang 3 kali. itu kan kopas dari private grupnya Oh, juga. yang kirim jenengan berarti ya? Iya, yang 3 awal, yang 3 3 awal ya itu. Setelah itu udah dijual ke dia. Cuma saya masih di situ mas, saya belum keluar dari situ. Oh, masih di grup ya berarti? Bukan grup channelnya. Channelnya masih di channelnya yang saya jual itu. Belum keluar ya, soalnya kan belum transfer ke pemilikan, masih nunggu 7 hari ketentuannya Telegram itu. Oke mas, itu dibeli dengan $100 itu nilainya berapa kalau di rupiah? 1,4, 1,56. 1,5 juta. Iya, kurang lebih ya mas ya. Tapi dalam bentuk Bitcoin ya? Seusai ditetapkan jadi tersangka kasus hacker Bjorka, Muhammad Agung Hidayatullah atau MAH mengaku menyesali perbuatannya. Diketahui MAH diduga berperan sebagai penyedia kanal Telegram atas nama Bjorkanism. Kepada awak media, MAH mengaku dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas. Dilansir Tribun Jatim, pemuda yang akrab disapa Agung ini mengaku dirinya sempat berinteraksi dengan Bjorka saat transaksi jual beli kanal Telegram Bjorkanism. Kala itu Bjorka mengaku berminat untuk membeli kanal Telegram milik Agung seharga $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Agung mengungkapkan dirinya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan sosok Bjorka. Ia mengaku menggunakan teknologi alih bahasa lantaran tak dapat berbahasa Inggris. Disebutkan oleh Agung, pembayaran kanal Telegram tersebut menggunakan Bitcoin. Meski sempat berinteraksi dengan Bjorka, Agung mengaku tak mengetahui persis lokasi sang hacker. Namun ia menduga Bjorka berada di luar negeri. Agung menegaskan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas ataupun membocorkan data. Pasalnya, dirinya tak memiliki komputer dan hanya berselancar di dunia maya menggunakan ponselnya. Ia pun mengaku menyesali perbuatannya lantaran berbuntut panjang. Meski kini jadi tersangka, Agung tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu. Harapannya apa setelah kejadian ini? Harapannya apa? Atau mungkin himbauan ke teman-teman seperti apa? Ya saya berharap nggak terjadi lagi sih. Kayak saya ini wah. Trauma mas ya? Iya trauma mas, langsung dibawa ke Jakarta itu. Wah nggak bisa pulang ini gimana ini? Jadi gembel di sana itu pikiran udah kemana-mana itu mas. Mas, tapi secara pribadi sampean pernah belajar nge-hack gitu mas? Waktu jadi kan man ya? Iya man. Oh, maksudnya kan waktu di sekolah dulu pernah diajari coding kayak gitu nggak? Nggak ada mas. Berarti? Saya nggak bisa nge-hack. Oh. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa nge-hack ya? Juga nggak punya perangkat Iya. gitu punya nggak? Nggak punya. Tapi kalau komunikasi bahasa Inggris sampean bisa? Bisa lah pakai translate itu bisa. Oh, gitu. Berarti juga pakai translate ya? Pakai translate ya. Yang mudah. Tinggal ketik aja langsung jadi Inggrisnya, tinggal kirim gitu aja. Itu pakai grup seperti itu cuman pakai lewat HP ya mas ya? Iya lewat HP aja. HP Komputer atau laptop di rumah nggak ada? Nggak ada. Itu posisinya saya kan udah itu kan masih di tempat kerja itu. Oh, iseng-iseng sambil iya, nunggu pelanggan gitu ya? Pelanggan, ya. Kalau di rumah komputer, internet itu memang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kegiatannya pakai handphone semua. Handphonenya Nanti mas lihat itu. Baletnya depan sendiri mas. MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah mengaku sempat dipaksa untuk menjual ponsel kepada pria yang mengaku dari Korem. Hal ini terjadi selang sehari sebelum Agung ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Dikutip dari Kompas.com, Agung dalam keterangannya pada Sabtu 17 September menceritakan dirinya didatangi oleh pria misterius tersebut dan dipaksa untuk menjual ponselnya. Menurut Agung, kala itu dirinya diminta untuk menjual ponselnya seharga 5 juta rupiah. Selain dipaksa, Agung juga mengaku diancam akan dibawa ke kantor polisi.
Pria tersebut mengatakan apabila Agung sudah berhubungan dengan polisi, maka ia sudah angkat tangan. Agung berujar kala itu dirinya mengaku pada pria tersebut bahwa ia berhubungan dengan Bjorka. Keesokan harinya, Agung ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri saat tengah berjualan es di Dusun Pintu, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada Rabu 14 September sore. Agung sempat dibawa ke Polsek Dagangan untuk diperiksa dan berlanjut ke Mabes Polri Jakarta. Setelah dipulangkan ke rumahnya, Agung lalu ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Insya Allah selamat, bukan kenalan nopo-nopo, mas aku ini. Itu udah jelas ya Mas ya, yang ngambil HP saya itu bukan polisi. Iya. Orang gitu. Orang apa itu? Ngakunya gitu. Ngakunya ya. Tanya HP pertama apa Mas? Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Yang kedua Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Plus. Itu setelah dijual kan 5 juta. Nah, 5 juta itu saya beliin Realme itu. Cuma belum ada barangnya, diantaranya sore. Berarti yang Redmi Note 10 Pro itu dibeli 5 juta itu. Iya, langsung dibawa ke Jakarta. Itu enggak beserta SIM-nya? Enggak. SIM-nya masih HP toh? Iya, bisa. Oh, gitu-gitu. Terus beli yang apa dikasih Realme itu? Saya Beli. Saya beli 5 juta itu saya beliin Realme. Ya, itu Realme 9 Pro Plus itu. Itu dijual karena hack apa? Katanya kan ada error itu. Pamit ya, Matrusun ya? Oh iya siapa? Matrusun ya? Iya. Itu dijual yang Red Note 10 Pro dijual gimana? itu karena apa? Katanya biar saya aman. Saya aman. Pon sampean. Ternyata sama aja, besoknya langsung ketemu polisi juga. Bukan karena apa enggak hanya error itu enggak? Ya itu saya cerita itu. Ya saya mau di-hack itu. Sebelum itu saya bilang itu ya saya di-hack. Itu bilang ke siapa? Bilang ke orangnya yang mau beli itu. Orang itu. Berarti WA dihack itu. Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH, 21 tahun, berkomunikasi dengan hacker atau peretas Bjorka dengan bahasa Inggris. Meski demikian, MAH, pemuda asal Madiun tersebut mengaku tak pandai berbahasa Inggris. Untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Bjorka, MAH mengungkap ia memakai teknologi alih bahasa di handphonenya. MAH mengaku menggunakan translator di handphone miliknya saat menjalin komunikasi dengan Bjorka. Ia mengaku sempat berinteraksi dengan Bjorka saat transaksi jual beli channel Telegram Bjorkanis. Sang hacker berminat membeli channel Telegram Bjorkanis milik MAH dengan harga $100. MAH awalnya tak menyangka ada yang tertarik dan mau membeli channelnya tersebut. Bjorka pun langsung meminta dompet digital milik MAH untuk mengirim Bitcoin senilai $100. Bjorka membayar MAH terkait kepemilikan channel Telegram Bjorkanis. Meski pernah berinteraksi langsung, MAH mengaku tak mengetahui dan kenal dengan sosok Bjorka. MAH menduga sosok peretas tersebut berada di luar negeri. MAH pun telah mengaku tak bisa coding ataupun menguasai ilmu peretasan. Satu-satunya barang elektronik yang digunakan untuk berselancar di dunia maya adalah handphone. Ya, Itu komunikasinya seperti apa? itu pakai Telegram Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ. Langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang Dibeli berapa Mas? dibeli $100 itu. Dia bilang apa Mas? Gini ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu, langsung pakai wallet. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya, so ternyata gini deposit itu keluar ini walletnya ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Peretasan, MAH buka suara terkait modus dan motivasinya hingga masuk ke dalam lingkaran peretas Biorka. Di saat ditemui di rumahnya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, MAH mengatakan sedari awal ia memang mengagumi Biorka. Kronologi awal ia bisa masuk jaringan tersebut saat dirinya masuk ke dalam grup privat di media sosial percakapan Telegram Biorka. Di grup tersebut terdapat beberapa informasi terkait Biorka, termasuk data yang diretas dan pernyataan Biorka lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan MAH warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu seorang peretas bernama Biorka dalam menyediakan channel Telegram. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, MAH ini tidak ditahan oleh pihak Polri, namun MAH hanya dikenakan kewajiban lapor seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis di Mapolres Madiun. Kami tadi sempat berkunjung ke rumah MAH di Desa Banjarsari Kulon. MH menceritakan dalam persen itu ada 2 handphone dan 1 SIM card yang saat ini telah diamankan oleh pihak Mabes Polri. 2 handphone tersebut bermerek Xiaomi dan merek Realme. Yang keduanya merupakan HP dari MAH sebelumnya. HP pertama yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro sebelumnya dibeli seharga 5 juta oleh seorang yang mengaku dari pihak Korem. MAH tidak melawan ketika ponselnya tersebut dibeli dengan harga 5 juta karena sang pembeli mengatakan bahwa pembelian tersebut demi keamanan dari MAH. Setelah itu uang 5 juta tersebut dibelikan HP Realme seharga 3,9 juta tersebut belum akhirnya ditangkap dan HP Realme dan SIM card-nya disita oleh pihak polisian. MH juga sempat protes saat ditangkap pada Rabu yang lalu karena pihak kepolisian menyita 2 HP-nya. Padahal HP tersebut digunakan MAH untuk bekerja sehari-hari dan saat ini MAH sudah diberikan HP kembali oleh pihak kepolisian. Sebelumnya MH juga mengaku motivasinya membuat channel Telegram tersebut karena ngefans dan penasaran dengan sosok Biorka. Ia lalu bergabung ke grup privat yang di dalamnya ada informasi dan konten dari Biorka, lalu informasi dan konten tersebut diunggah di channel yang ia buat Telegram yang dengan nama Biorkanism. Nah, dari situ MAH mengunggah pada tanggal 8, 9, dan 10 dan ternyata aksinya tersebut diketahui oleh Biorka dan channel tersebut diberi oleh Biorka seharga $10 dalam bentuk Bitcoin. Sebelumnya Biorka, maksudnya $100 dalam Bitcoin. Sebelumnya Biorka meminta akun e-wallet milik MAH, lalu diisi $100 oleh Biorka dan akhirnya channel Telegram tersebut berpindah tangan ke Biorka. Atas dasar itulah MAH ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Dari situ MAH mengatakan bahwa follower dari channel Telegram tersebut 60.000 dan uang dari Biorka tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang dari dirinya dan dari orang tua dan bahkan uang tersebut sudah habis sebelum penangkapan pada hari Rabu lalu. Begitu Mei yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofyan Chandra atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan MAH, berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ceritanya sensasi apa gimana? Atau penasaran atau kita penasaran atau ngefans? Iya penasaran sih mas, ya penasaran terus lama-lama ngefans gitu. Wah kira ini siapa yang dibocorin itu data-data kan kayak pemerintahan Indonesia itu gimana gitu. Sempat ada tawar-menawar sampai jual akun grup itu channel ya channel ya tawar-menawarnya ya itu ya yang di grup itu ya nggak saya tawar lagi udah segitu langsung. Berapa tadi? $100 itu udah nggak saya tawar lagi. Nah itu agak lupa ya, saya ingat itu berapa ya mbak ya?
status jenengan tersangka ini apa? Dari kepolisian mintanya sama nggak ditahan, ini bagaimana? Diumumkannya kemarin. Ya saya dilepasin kayak gini ya masih diawasi, masih suruh wajib lapor terus, masih dipantau. Telah dikabarkan menghilang misterius, MAH 21 tahun yang disebut sebagai Bjorka Madiun mengungkap pengakuan tentang hacker Bjorka. Diakuinya ia kenal dengan Bjorka belum lama. Ia pun diberi uang $100 seusai mengunggah kegiatan Bjorka di akun Telegram. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku pertama kali kenal hacker Bjorka pada awal September 2022. Perkenalan dan komunikasi ini melalui media sosial Telegram. MAH mulanya mengaku awalnya ia membuat grup Telegram tentang Bjorka lantaran dirinya menggemari sang hacker. Dari pengakuannya, ia mengunggah di channel Bjorkanism sebanyak 3 kali. Ia lantas mengetahui bahwa Bjorka membuat pengumuman di grup privasinya, siapa yang mengelola grup Telegramnya akan mendapat imbalan $100. Mendengar hal itu, MAH pun akhirnya mengirim pesan kepada Bjorka dan mengaku bahwa dirinya lah yang mengelola akun tersebut. Pesan itu lantas direspon kembali oleh Bjorka. Imbalan itu menurut MAH berupa Bitcoin. Meski sempat berkomunikasi, MAH mengaku tak mengetahui siapa sosok Bjorka yang sebenarnya. Ia menduga bahwa Bjorka berada di luar negeri lantaran selama ini keduanya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Diketahui MAH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Bjorka dalam membocorkan data pemerintah. Selesai dilakukan penyelidikan, ia akhirnya dipulangkan pada Jumat 16 September. Namun selesai pergi sholat Jumat, MAH dikabarkan menghilang. Ternyata ia bukannya menghilang misterius, melainkan pergi ke rumah temannya selesai mengambil HP dari kantor polisi. Hal itu diketahui selesai MAH pulang ke rumahnya di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Itu channel, Mas. Channel yang saya buat itu tujuannya ya nanti kalau udah rame saya jual gitu. Dan ternyata hobinya lagi yang beli itu yang hackernya itu langsung Bjorka itu ya, langsung yang punya ya. Itu komunikasinya seperti apa, Mas? Itu pakai Telegram, Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ, langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang dibeli berapa, Mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa, Mas? Ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak, saya yang pegang channelmu, bilang nice gitu. Sini wallet. Dikabarkan hilang misterius usai dipulangkan pihak kepolisian. MAH 21 tahun, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang diduga membantu hacker Bjorka kini telah diketahui keberadaannya. Bahkan MAH kini sudah berada di tempat tinggalnya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku bahwa dirinya tak hilang. Selesai dipulangkan polisi pada Jumat 16 September, segera pukul 11 waktu Indonesia Barat, ia langsung beristirahat. Setelah itu ia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun ia tak langsung pulang ke rumah setelah sholat Jumatnya selesai. Ia mulanya mengaku kepergiannya seusai sholat Jumat diketahui oleh kedua orang tuanya. Disebutnya seusai dari masjid ia pergi ke Polsek Dagangan untuk mengambil HP miliknya. Sepulangnya dari Polsek ia tak langsung ke rumah melainkan pergi ke rumah temannya. MH pun terlihat santai kala awak media menanyai di mana keberadaannya kala itu. Diketahui MH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Bjorka dalam membocorkan data pemerintah. Kabar penetapan tersangka itu pun diketahui keluarga MH dari awak media yang mencoba melakukan klarifikasi kepada keluarga MH. Terkait penetapan tersangka kasus hacker Bjorka, orang tua MH mengaku kaget. Jumanto, ayah MAH bingung karena anaknya telah dipulangkan polisi pada Jumat 16 September. Sementara juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Ade Yaya Suryana, saat dikonfirmasi memberi jawaban. Yaya menuturkan tersangka MAH diduga berperan membuat grup Telegram dengan nama Bjorkanism. Menurutnya, channel itu diduga mengunggah seputar informasi terkait Bjorka. Ceritanya pulang dari Mabes. Dari sana itu jam 11
jam 11 malam sampai sini jam 7 pas setengah 8 itu saya sampai di Polres Madiun sih. Berarti belum sempat pulang? Belum pulang ke rumah dulu, masih di sana. Terus pulang ke rumah jam berapa? Sampai rumah iya jam 9-an. Jam 9. Terus jenengan keluar lagi tuh ceritanya gimana tuh? Oh itu polisinya mau ngasih HP ke saya Pak. Saya kan udah curhat ke sebelumnya. Ini gimana Pak? Saya kan orang nggak kaya gitu. Semuanya udah disita itu barang berharga saya, paling berharga itu HP saya. Saya bilang gitu. Iya nanti bisa. Ya nanti kita urus. Kamu kan tanggungan negara gitu bilang gitu. Udah gitu aja. Terus ini. Terus jam berapa itu jenengan keluar itu? Jam setengah 1. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur, akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi tersangka kasus Biorka. Agung mengakui telah membantu hacker Biorka membuat channel Telegram. Channel itu kemudian dijual kepada Biorka dan uangnya digunakan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Dikutip dari Kompas.com, Agung sehari-hari bekerja sebagai karyawan minuman es di daerahnya. Dari pekerjaan tersebut, ia mengaku hanya mendapat gaji sebesar Rp750.000 tiap bulan. Padahal angsuran kredit sepeda motor yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp800.000. Menyadari uangnya tak cukup, Agung memutar otak agar bisa mendapat penghasilan tambahan. Hingga akhirnya ia berkenalan dengan sosok yang menamakan dirinya sebagai Biorka pada awal September. Agung kemudian berkomunikasi dengan Biorka melalui aplikasi percakapan Telegram. Komunikasi keduanya berlanjut hingga Agung bersedia membuat channel Telegram dan dijual kepada Biorka. Agung mengaku mendapat uang sebesar $100 Amerika Serikat dari penjualan channel tersebut. Hanya saja pembayarannya menggunakan Bitcoin. Setelah mendapatkan uang, Agung menggunakannya untuk membayar angsuran kredit motor dan membayar utang orang tuanya. Meski begitu, Agung mengakui bahwa dirinya bersalah dalam kasus ini. Sebab ia memberikan sarana bagi Biorka untuk mengunggah informasi berupa data-data hasil peretasan. Itu pakai Telegram Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ. Langsung saya DM itu. Yang tadi, yang kata-katanya tadi yang dibeli berapa Mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa Mas? Gini. Ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu, langsung pakai wallet kan. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya, ternyata gini deposit gitu. Suara ini walletnya ini. Jadi itu dimanfaatkan untuk nyebar apa sama Biorka itu Pak? Kan 3 kali. Saya 3 kali aja Mas. Yang 3 kali. Itu kan kopas dari private grupnya juga. Yang kirim jenengan berarti ya? Iya, yang 3 awal, awal ya itu. Setelah itu udah dijual ke dia. Cuma saya masih di situ Mas, saya belum keluar dari situ. Masih di grup ya berarti? Bukan grup channelnya. Channelnya masih di channelnya yang saya jual itu. Belum keluar saya, soalnya kan belum transfer ke pemilikan, masih nunggu 7 hari ketentuannya Telegram itu. Mas itu dibeli dengan $100 itu nilainya berapa kalau di rupiah? 1,4, 1,5 juta. Iya, kurang lebih ya Mas ya. Tapi dalam bentuk Bitcoin ya. Seusai ditetapkan jadi tersangka kasus hacker Biorka, Muhammad Agung Hidayatullah atau MAH mengaku menyesali perbuatannya. Diketahui MAH diduga berperan sebagai penyedia kanal Telegram atas nama Biorkanism. Kepada awak media, MAH mengaku dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas. Dilansir Tribun Jatim, pemuda yang akrab disapa Agung ini mengaku dirinya sempat berinteraksi dengan Biorka saat transaksi jual beli kanal Telegram Biorkanism. Kala itu Biorka mengaku berminat untuk membeli kanal Telegram milik Agung seharga $100 atau sekitar Rp1,5 juta. Agung mengungkapkan dirinya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan sosok Biorka. Ia mengaku menggunakan teknologi alih bahasa lantaran tak dapat berbahasa Inggris. Disebutkan oleh Agung, pembayaran kanal Telegram tersebut menggunakan Bitcoin. Meski sempat berinteraksi dengan Biorka, Agung mengaku tak mengetahui persis lokasi sang hacker. Namun ia menduga Biorka berada di luar negeri. Agung menegaskan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas ataupun membocorkan data.
Pasalnya, dirinya tak memiliki komputer dan hanya berselancar di dunia maya menggunakan ponselnya. Ia pun mengaku menyesali perbuatannya lantaran berbuntut panjang. Meski kini jadi tersangka, Agung tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu. Harapannya apa setelah kejadian ini, harapannya apa atau mungkin himbauan ke teman-teman seperti apa? Ya saya berharap nggak terjadi lagi sih kayak saya ini. Wah, trauma Mas ya? Iya trauma Mas, langsung dibawa ke Jakarta itu wah nggak bisa pulang ini gimana ini, jadi gembel karena itu pikiran udah kemana-mana itu Mas. Mas, tapi secara pribadi sampean pernah belajar nge-hack gitu Mas? Waktu jadi kan man ya? Iya man. Oh, maksudnya kan waktu di sekolah dulu pernah diajari coding kayak gitu nggak? Nggak ada Mas. Berarti saya nggak bisa nge-hack. Oh, Nggak bisa sama sekali. nggak bisa nge-hack ya? Juga nggak punya perangkat Iya, kayak gitu punya nggak punya. Tapi kalau komunikasi bahasa Inggris sampai bisa. Bisa lah pakai translate itu bisa. Oh, gitu. Berarti juga pakai translate ya? Pakai translate ya. Biar mudah. Tinggal ketik aja langsung jadi Inggrisnya, tinggal kirim gitu aja. Itu pakai grup seperti itu cuman pakai lewat HP ya Mas ya? Iya lewat HP aja. HP komputer atau laptop di rumah nggak ada? Nggak ada. Itu posisinya saya kan udah itu kan masih di tempat kerja itu. Oh, iseng-iseng sambil iya, nunggu pelanggan gitu ya? Pelanggan, iya. Kalau di rumah komputer, internet itu memang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kegiatannya pakai handphone semua. Handphonenya bombas baru. Nanti Mas lihat ini. Baletnya depan sendiri Mas. MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah mengaku sempat dipaksa untuk menjual ponsel kepada pria yang mengaku dari Korem. Hal ini terjadi selang sehari sebelum Agung ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Dikutip dari Kompas.com, Agung dalam keterangannya pada Sabtu 17 September menceritakan dirinya didatangi oleh pria misterius tersebut dan dipaksa untuk menjual ponselnya. Menurut Agung, kala itu dirinya diminta untuk menjual ponselnya seharga 5 juta rupiah. Selain dipaksa, Agung juga mengaku diancam akan dibawa ke kantor polisi. Pria tersebut mengatakan apabila Agung sudah berhubungan dengan polisi, maka ia sudah angkat tangan. Agung berujar kala itu dirinya mengaku pada pria tersebut bahwa ia berhubungan dengan Bjorka. Keesokan harinya, Agung ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri saat tengah berjualan es di Dusun Pintu, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada Rabu 14 September sore. Agung sempat dibawa ke Polsek Dagangan untuk diperiksa dan berlanjut ke Mabes Polri Jakarta. Setelah dipulangkan ke rumahnya, Agung lalu ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Insya Allah selamat bukan kenangan nopo-nopo nih Mas aku ini. Sudah jelas ya Mas ya, yang ngambil HP saya itu bukan polisi. Iya. Orang gitu. Korem apa itu? Ngakunya gitu. Ngakunya ya. Tanya Korem. Sampai pertama apa Mas? Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Yang kedua Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Plus. Itu setelah dijual kan 5 juta. Nah, 5 juta itu saya beliin Realme itu. Cuma belum ada barangnya, diantaranya sore. Berarti yang Redmi Note 10 Pro itu dibeli 5 juta itu. Iya, langsung dibawa ke Jakarta. Itu enggak beserta SIM-nya? Enggak. SIM-nya masih HP toh? Iya, Oh, gitu-gitu. Terus beli yang apa dikasih Realme itu? Saya Beli. Saya beli 5 juta itu saya beliin Realme. Ya, itu Realme 9 Pro Plus itu. Itu dijual karena hack apa? Katanya kan ada error itu. Pamit ya, Pak Dusun ya? Oh iya siapa? Dusun ya? Iya. Itu dijual yang Red Note 8. 10 Pro dijual gimana? Itu karena apa? Katanya biar saya aman. Saya aman. Pon sampean. Ternyata sama aja besoknya langsung ketemu polisi juga. Bukan karena apa WA-nya error itu enggak? Ya itu saya cerita itu. WA saya mau di-hack itu. Sebelum itu saya bilang itu WA saya di-hack. Itu bilang ke siapa? Bilang ke orangnya yang mau beli itu. Orang itu. Berarti WA dihack itu. Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH, 21 tahun, berkomunikasi dengan hacker atau peretas Bjorka dengan bahasa Inggris. Meski demikian, MAH, pemuda asal Madiun tersebut mengaku tak pandai berbahasa Inggris. Untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Bjorka,
MAH mengungkap ia memakai teknologi alih bahasa di handphonenya. MAH mengaku menggunakan translator di handphone miliknya saat menjalin komunikasi dengan Biorka. Ia mengaku sempat berinteraksi dengan Biorka saat transaksi jual beli channel Telegram Biorkanis. Sang hacker berminat membeli channel Telegram Biorkanism milik MAH dengan harga $100. MAH awalnya tak menyangka ada yang tertarik dan mau membeli channelnya tersebut. Biorka pun langsung meminta dompet digital milik MAH untuk mengirim Bitcoin senilai $100. Biorka membayar MAH terkait kepemilikan channel Telegram Biorkanis. Meski pernah berinteraksi langsung, MAH mengaku tak mengetahui dan kenal dengan sosok Biorka. MAH menduga sosok peretas tersebut berada di luar negeri. MAH pun telah mengaku tak bisa coding ataupun menguasai ilmu peretasan. Satu-satunya barang elektronik yang digunakan untuk berselancar di dunia maya adalah handphone. Ya, itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai Telegram, Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk di situ. Langsung saya DM itu. Yang tadi, yang kata-katanya tadi yang Dibeli berapa, Mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa, Mas? Gini ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak, saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu, pakai wallet. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya. So ternyata gini deposit itu suara ini walletnya ini. Peretasan, MAH buka suara terkait modus dan motivasinya hingga masuk ke dalam lingkaran peretas Biorka. Di saat ditemui di rumahnya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, MAH mengatakan sedari awal ia memang mengagumi Biorka. Kronologi awal ia bisa masuk jaringan tersebut saat dirinya masuk ke dalam grup privat di media sosial percakapan Telegram Biorka. Di grup tersebut terdapat beberapa informasi terkait Biorka, termasuk data yang diretas dan pernyataan Biorka lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan MAH warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu seorang peretas bernama Biorka dalam menyediakan channel Telegram. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, MAH ini tidak ditahan oleh pihak Polri, namun MAH hanya dikenakan kewajiban lapor seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis di Mapolres Madiun. Kami tadi sempat berkunjung ke rumah MAH di Desa Banjarsari Kulon. MAH menceritakan dalam persen itu ada 2 handphone dan 1 SIM card yang saat ini telah diamankan oleh pihak Mabes Polri. 2 handphone tersebut bermerek Xiaomi dan merek Realme. Yang keduanya merupakan HP dari MAH sebelumnya. HP pertama yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro sebelumnya dibeli seharga 5 juta oleh seorang yang mengaku dari pihak Korem. MAH tidak melawan ketika ponselnya tersebut dibeli dengan harga 5 juta karena sang pembeli mengatakan bahwa pembelian tersebut demi keamanan dari MAH. Setelah itu uang 5 juta tersebut dibelikan HP Realme seharga 3,9 juta tersebut belum akhirnya ditangkap dan HP Realme dan SIM card-nya disita oleh pihak kepolisian. MAH juga sempat protes saat ditangkap pada Rabu yang lalu karena pihak kepolisian menyita 2 HP-nya, padahal HP tersebut digunakan MAH untuk bekerja sehari-hari dan saat ini MAH sudah diberikan HP kembali oleh pihak kepolisian.
Sebelumnya MH juga mengaku motivasinya membuat channel Telegram tersebut karena ngefans dan penasaran dengan sosok Bjorka. Ia lalu bergabung ke grup privat yang di dalamnya ada informasi dan konten dari Bjorka. Lalu informasi dan konten tersebut diunggah di channel yang ia buat Telegram yang dengan nama Bjorkanism. Nah, dari situ MAH mengunggah pada tanggal 8, 9, dan 10 dan ternyata aksinya tersebut diketahui oleh Bjorka dan channel tersebut diberi oleh Bjorka seharga $10 dalam bentuk Bitcoin. Sebelumnya Bjorka, maksudnya $100 dalam Bitcoin. Sebelumnya Bjorka meminta akun e-wallet milik MAH lalu diisi $100 oleh Bjorka dan akhirnya channel Telegram tersebut berpindah tangan ke Bjorka. Atas dasar itulah MAH ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Dari situ MAH mengatakan bahwa follower dari channel Telegram tersebut 60.000 dan uang dari Bjorka tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang dari dirinya dan dari orang tua, dan bahkan uang tersebut sudah habis sebelum penangkapan pada hari Rabu lalu. Begitu Mei yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofian Chandra atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan MAH, berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ceritanya sensasi apa bagaimana? Atau penasaran atau kita penasaran atau ngefans? Iya penasaran sih mas, ya penasaran terus lama-lama ngefans gitu. Wah kira ini siapa yang dibocorin itu data-data kan kayak pemerintahan Indonesia itu gimana gitu. Sempat ada tawar-menawar nggak sampai jual akun grup itu channel ya channel ya tawar-menawarnya ya itu ya yang di grup itu ya nggak saya tawar lagi udah segitu langsung. Berapa tadi? $100 itu udah nggak saya tawar lagi. Nah itu agak lupa ya, saya ingat saya itu berapa ya Mbak ya? 60.000-an. Nggak salah ya, kalau nggak salah ya saya ingat saya. Terus dengan statusnya dengan tersangka ini apa? Dari polisian mintanya sama nggak ditahan ini bagaimana? Diumumkannya kemarin. Ya saya dilepasin kayak gini ya masih diawasi masih suruh wajib lapor terus, masih dipantau. Telah dikabarkan menghilang misterius, MAH 21 tahun yang disebut sebagai Bjorka Madiun mengungkap pengakuan tentang hacker Bjorka. Diakuinya ia kenal dengan Bjorka belum lama. Ia pun diberi uang $100 seusai mengunggah kegiatan Bjorka di akun Telegram. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku pertama kali kenal hacker Bjorka pada awal September 2022. Perkenalan dan komunikasi ini melalui media sosial Telegram. MAH mulanya mengaku awalnya ia membuat grup Telegram tentang Bjorka lantaran dirinya menggemari sang hacker. Dari pengakuannya, ia mengunggah di channel Bjorkanism sebanyak 3 kali. Ia lantas mengetahui bahwa Bjorka membuat pengumuman di grup privasinya, siapa yang mengelola grup Telegramnya akan mendapat imbalan $100. Mendengar hal itu, MAH pun akhirnya mengirim pesan kepada Bjorka dan mengaku bahwa dirinya lah yang mengelola akun tersebut. Pesan itu lantas direspon kembali oleh Bjorka. Imbalan itu menurut MAH berupa Bitcoin. Meski sempat berkomunikasi, MAH mengaku tak mengetahui siapa sosok Bjorka yang sebenarnya. Ia menduga bahwa Bjorka berada di luar negeri lantaran selama ini keduanya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Diketahui MAH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Bjorka dalam membocorkan data pemerintah. Selesai dilakukan penyelidikan, ia akhirnya dipulangkan pada Jumat 16 September. Namun selesai pergi sholat Jumat, MAH dikabarkan menghilang. Ternyata ia bukannya menghilang misterius, melainkan pergi ke rumah temannya selesai mengambil HP dari kantor polisi. Hal itu diketahui selesai MAH pulang ke rumahnya di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Itu channel mas, channel yang saya buat itu tujuannya ya nanti kalau udah rame saya jual gitu. Dan ternyata hobinya lagi yang beli itu
yang hackernya itu langsung Biorka itu ya, langsung yang punya ya. Itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai Telegram mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ, langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang dibeli berapa mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa mas ke gini ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet. Dikabarkan hilang misterius usai dipulangkan pihak kepolisian. MAH 21 tahun, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang diduga membantu hacker Biorka kini telah diketahui keberadaannya. Bahkan MAH kini sudah berada di tempat tinggalnya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 17 September 2022, MAH mengaku bahwa dirinya tak hilang. Seusai dipulangkan polisi pada Jumat 16 September, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, ia langsung beristirahat. Setelah itu ia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun ia tak langsung pulang ke rumah setelah sholat Jumatnya selesai. Ia mulanya mengaku kepergiannya seusai sholat Jumat diketahui oleh kedua orang tuanya. Disebutnya seusai dari masjid ia pergi ke Polsek Dagangan untuk mengambil HP miliknya. Sepulangnya dari Polsek ia tak langsung ke rumah melainkan pergi ke rumah temannya. MH pun terlihat santai kala awak media menanyai di mana keberadaannya kala itu. Diketahui MH ditetapkan kepolisian menjadi tersangka lantaran diduga membantu hacker Biorka dalam membocorkan data pemerintah. Kabar penetapan tersangka itu pun diketahui keluarga MH dari awak media yang mencoba melakukan klarifikasi kepada keluarga MH. Terkait penetapan tersangka kasus hacker Biorka, orang tua MH mengaku kaget. Jumanto, ayah MAH bingung karena anaknya telah dipulangkan polisi pada Jumat 16 September. Sementara juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Ade Yaya Suryana, saat dikonfirmasi memberi jawaban. Yaya menuturkan tersangka MAH diduga berperan membuat grup Telegram dengan nama Biorkanism. Menurutnya, channel itu diduga mengunggah seputar informasi terkait Biorka. Ceritanya pulang dari Mabes. Oh, dari sana itu jam 11 malam sampai sini jam 7 setengah 8 itu saya sampai di Polres Madiun sih. Berarti belum sempat pulang. Belum pulang ke rumah dulu, masih di sana. Terus pulang ke rumah jam berapa? Sampai rumah iya jam 9-an. Jam 9. Terus jenengan keluar lagi itu ceritanya gimana tuh? Oh, itu polisinya mau ngasih HP ke saya, Pak. Saya kan udah curhat ke sebelumnya. Ini gimana, Pak? Saya kan orang nggak kaya gitu. Semuanya udah disita itu barang berharga saya, paling berharga itu HP saya. Saya bilang gitu. Iya nanti bisa. Ya nanti kita urus. Kamu kan tanggungan negara gitu, udah gitu. Terus ini. Terus jam berapa itu jenengan keluar itu? Jam Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur, akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi tersangka kasus Biorka. Agung mengakui telah membantu hacker Biorka membuat channel Telegram. Channel itu kemudian dijual kepada Biorka dan uangnya digunakan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Dikutip dari Kompas.com, Agung sehari-hari bekerja sebagai karyawan minuman es di daerahnya. Dari pekerjaan tersebut, ia mengaku hanya mendapat gaji sebesar Rp750.000 tiap bulan. Padahal angsuran kredit sepeda motor yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp800.000. Menyadari uangnya tak cukup, Agung memutar otak agar bisa mendapat penghasilan tambahan. Hingga akhirnya ia berkenalan dengan sosok yang menamakan dirinya sebagai Biorka pada awal September. Agung kemudian berkomunikasi dengan Biorka melalui aplikasi percakapan Telegram. Komunikasi keduanya berlanjut hingga Agung bersedia membuat channel Telegram dan dijual kepada Biorka. Agung mengaku mendapat uang sebesar $100 Amerika Serikat dari penjualan channel tersebut. Hanya saja pembayarannya menggunakan Bitcoin. Setelah mendapatkan uang, Agung menggunakannya untuk membayar angsuran kredit motor dan membayar utang orang tuanya. Meski begitu, Agung mengakui bahwa dirinya bersalah dalam kasus ini. Sebab ia memberikan sarana bagi Biorka untuk mengunggah informasi berupa data-data hasil peretasan. Itu pakai Telegram, Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ,
langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang dibeli berapa mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa mas ke gini grup itu? ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak, saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu, langsung pakai wallet kan. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya, ternyata gini deposit itu keluar ini walletnya ini. Jadi itu dimanfaatkan untuk ini berapa sama Bjorka itu Pak? Kan 3 kali. Saya 3 kali aja mas, yang 3 kali. Itu kan kopas dari private grupnya juga. Yang kirim jenengan berarti ya? Iya, yang 3 awal, awal ya itu. Setelah itu udah dijual ke dia. Cuma saya masih di situ mas, saya belum keluar dari situ. Masih di grup ya berarti? Bukan grup channelnya. Channelnya masih di channelnya yang saya jual itu. Belum keluar saya, soalnya kan belum transfer ke pemilikan, masih nunggu 7 hari ketentuannya Telegram itu. Mas itu dibagi dengan $100 itu nilainya berapa kalau di rupiah? 1,4, 1,5 juta. Iya, kurang lebih ya mas ya. Tapi dalam bentuk Bitcoin ya. Seusai ditetapkan jadi tersangka kasus hacker Bjorka, Muhammad Agung Hidayatullah atau MAH mengaku menyesali perbuatannya. Diketahui MAH diduga berperan sebagai penyedia kanal Telegram atas nama Bjorkanism. Kepada awak media, MAH mengaku dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas. Dilansir Tribun Jatim, pemuda yang akrab disapa Agung ini mengaku dirinya sempat berinteraksi dengan Bjorka saat transaksi jual beli kanal Telegram Bjorkanism. Kala itu Bjorka mengaku berminat untuk membeli kanal Telegram milik Agung seharga $100 atau sekitar $1,5 juta. Agung mengungkapkan dirinya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan sosok Bjorka. Ia mengaku menggunakan teknologi alih bahasa lantaran tak dapat berbahasa Inggris. Disebutkan oleh Agung, pembayaran kanal Telegram tersebut menggunakan Bitcoin. Meski sempat berinteraksi dengan Bjorka, Agung mengaku tak mengetahui persis lokasi sang hacker. Namun ia menduga Bjorka berada di luar negeri. Agung menegaskan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meretas ataupun membocorkan data. Pasalnya, dirinya tak memiliki komputer dan hanya berselancar di dunia maya menggunakan ponselnya. Ia pun mengaku menyesali perbuatannya lantaran berbuntut panjang. Meski kini jadi tersangka, Agung tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu. Harapannya apa setelah kejadian ini, harapannya apa atau mungkin himbauan ke teman-teman seperti apa? Ya saya berharap nggak terjadi lagi sih kayak saya ini wah. Trauma mas ya? Iya trauma mas, langsung dibawa ke Jakarta itu wah nggak bisa pulang ini gimana ini jadi gembel karena itu pikiran udah kemana-mana itu mas. Mas tapi secara pribadi sampean pernah belajar nge gitu mas? Waktu jadi kan man ya? Iya man. Oh, maksudnya kan waktu di sekolah dulu pernah diajari coding kayak gitu nggak? Nggak ada mas. Berarti saya nggak bisa nge-hack. Oh, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa nge-hack ya? Juga nggak punya perangkat iya kayak gitu punya nggak punya. Tapi kalau komunikasi bahasa Inggris sampai bisa lah pakai translate tuh bisa. Oh, berarti juga pakai translate ya? Pakai translate ya. Biar mudah. Tinggal ketik aja langsung jadi Inggrisnya, tinggal kirim gitu aja. Itu pakai grup seperti itu cuman pakai lewat HP ya mas ya? Iya lewat HP aja. Komputer atau laptop di rumah nggak ada? Nggak ada. Itu posisinya saya kan udah itu kan masih di tempat kerja itu. Oh, iseng-iseng sambil iya, pelanggan gitu ya? Pelanggan, ya. Kalau di rumah komputer, internet itu memang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kegiatannya pakai handphone semua. handphonenya bombas baru. Ini masalah itu. Baletnya depan sendiri mas. MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah mengaku sempat dipaksa untuk menjual ponsel kepada pria yang mengaku dari Korem. Hal ini terjadi selang sehari sebelum Agung ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Dikutip dari Kompas.com, Agung dalam keterangannya pada Sabtu 17 September menceritakan dirinya didatangi oleh pria misterius tersebut dan dipaksa untuk menjual ponselnya. Menurut Agung, kala itu dirinya diminta untuk menjual ponselnya seharga 5 juta rupiah. Selain dipaksa, Agung juga mengaku diancam akan dibawa ke kantor polisi.
Pria tersebut mengatakan apabila Agung sudah berhubungan dengan polisi, maka ia sudah angkat tangan. Agung berujar kala itu dirinya mengaku pada pria tersebut bahwa ia berhubungan dengan Bjorka. Keesokan harinya, Agung ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri saat tengah berjualan es di Dusun Pintu, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada Rabu 14 September sore. Agung sempat dibawa ke Polsek Dagangan untuk diperiksa dan berlanjut ke Mabes Polri Jakarta. Setelah dipulangkan ke rumahnya, Agung lalu ditetapkan jadi tersangka kasus Bjorka. Insya Allah selamat, bukan kenangan nopo-nopo, nelo mas aku ini. Sudah jelas ya Mas ya, yang ngambil saya itu bukan polisi. Iya. Orang gitu. Orang apa ya? Ngakunya gitu. Ngakunya ya. Tanya Sampai pertama apa Mas? Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Yang kedua Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Plus. Itu setelah dijual kan 5 juta. Nah, 5 juta itu saya beliin Realme itu. Cuma belum ada barangnya, diantaranya sore. Berarti yang Redmi Note 10 Pro itu dibeli 5 juta itu. Iya, langsung dibawa ke Jakarta. Itu enggak beserta SIM-nya? Enggak. SIM-nya masih HP to. Iya, oh, gitu-gitu. Terus beli yang apa dikasih Realme itu? Saya beli. Saya beli 5 juta itu saya beliin Realme. Ya, itu Realme 9 Pro Plus itu. Itu dijual karena katanya kan ada error itu. Pamit ya, Pak Dusun ya? Oh iya siapa? Dusun ya? Iya. Itu dijual yang Red Note 8. 10 Pro dijual gimana? Itu karena apa? Katanya biar saya aman. Saya aman. Pon sanjang. Ternyata sama aja, besoknya langsung ketemu polisi juga. Bukan karena apa enggak hanya error itu enggak? Ya itu saya cerita itu. Ya saya mau dihack itu. Sebelum itu saya bilang itu ya saya dihack. Itu bilang ke siapa? Bilang ke orangnya yang mau beli itu. Orang itu. Berarti WA dihack itu. Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH, 21 tahun, berkomunikasi dengan hacker atau peretas Bjorka dengan bahasa Inggris. Meski demikian, MAH, pemuda asal Madiun tersebut mengaku tak pandai berbahasa Inggris. Untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Bjorka, MAH mengungkap ia memakai teknologi alih bahasa di handphonenya. MAH mengaku menggunakan translator di handphone miliknya saat menjalin komunikasi dengan Bjorka. Ia mengaku sempat berinteraksi dengan Bjorka saat transaksi jual beli channel Telegram Bjorkanis. Sang hacker berminat membeli channel Telegram Bjorkanis milik MAH dengan harga $100. MAH awalnya tak menyangka ada yang tertarik dan mau membeli channelnya tersebut. Bjorka pun langsung meminta dompet digital milik MAH untuk mengirim Bitcoin senilai $100. Bjorka membayar MAH terkait kepemilikan channel Telegram Bjorkanis. Meski pernah berinteraksi langsung, MAH mengaku tak mengetahui dan kenal dengan sosok Bjorka. MAH menduga sosok peretas tersebut berada di luar negeri. MAH pun telah mengaku tak bisa coding ataupun menguasai ilmu peretasan. Satu-satunya barang elektronik yang digunakan untuk berselancar di dunia maya adalah handphone. Ya, itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai Telegram Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk di situ. Langsung saya DM itu yang tadi, yang kata-katanya tadi yang dibeli berapa Mas? Dibeli $100 itu. Dia bilang apa Mas ke gini ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Itu langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, Pak saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu, langsung pakai wallet. Iya, saya langsung install Indodax lagi. Terus saya lihat di YouTube itu gimana caranya. So ternyata gini deposit itu suara ini walletnya ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.